Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Pada kesempatan video kali ini, kita akan kembali membahas film horor. Film ini merupakan seri kedua dari film sebelumnya yang berjudul The Woman in Black tahun 2012. Link review film sebelumnya ada di deskripsi video ini ya. Mampir dulu deh biar kalian paham tentang jalan ceritanya. Kisah film kali ini terjadi puluhan tahun sejak kedatangan Arthur ke rumah kosong itu. Masih dengan tema yang sama, yaitu teror balas dendam. Di film ini sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada film pertamanya. Namun sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang tak kalah seru lainnya dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Awal film diperlihatkan puluhan orang, termasuk anak-anak, yang sedang mengungsi di sebuah terowongan. Mereka semua sedang berlindung terhadap serangan bom yang diluncurkan oleh tentara Jerman. Terlihat ada salah satu guru dari anak-anak itu yang bernama F. Parkins terlihat mencoba menghibur seorang gadis kecil yang merasa khawatir dan takut. Keesokan paginya, F keluar dan melihat keadaan kota sudah porak-poranda karena bom kiriman dari Jerman. Hari itu, kepala sekolah F dan anak-anak akan pergi ke suatu tempat untuk mengungsi agar mereka tetap bisa bersekolah di tengah-tengah peperangan. Rupanya hari itu akan ada seorang anak baru bernama Edward Lee. Anak ini rupanya baru saja menjadi seorang yatim piatu karena semalam rumahnya terkena bom dan kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan sejak kejadian itu, Edward tak pernah lagi mau berbicara. Berangkatlah mereka menggunakan sebuah kereta. Terlihat seorang pria bernama Harry ikut duduk dalam gerbong itu. Ia pun kemudian berkenalan dengan F. Rupanya mereka menuju ke tempat tujuan yang sama. Harry memperkenalkan diri jika ia adalah seorang pilot dari Angkatan Udara. Dan sampailah mereka di stasiun. Untuk sampai ke tempat tujuan, mereka harus menaiki sebuah bus terlebih dahulu. Namun, di tengah-tengah perjalanan, bus mogok karena bannya bocor, sehingga mereka harus berhenti sejenak untuk mengganti ban itu. Mereka berhenti di sebuah rumah kosong. F mencoba mencari tahu sekeliling rumah itu. Ia mencoba mengintip ke dalam melalui jendela. Dan tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang berbicara ngaco. Pria itu mengatakan, "Siapa yang akan meninggal selanjutnya? Kau tidak boleh melihatnya. Jangan lihat." Pria itu mengucapkan kalimat ini secara berulang-ulang. Akhirnya bis pun selesai dibenahi. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rupanya, mereka akan menuju ke sebuah rumah kosong di satu pulau kecil. Dan untuk sampai ke tempat itu, mereka harus melewati jalan yang pada waktu-waktu tertentu, jalan itu tidak dapat dilewati karena air laut pasang dan akan menutupi jalan itu. Sampailah mereka di rumah kosong itu. Mereka pun bersiap-siap untuk beristirahat. F nampak menghampiri Edward untuk sedikit menghiburnya. Ia juga menyarankan pada Edward untuk jangan sampai mimpi buruk. Lewat sebuah kertas, Edward tampak menuliskan sesuatu yang mengatakan, "Ibuku bilang kalau kau dapat mengalahkan mimpi buruk dengan pikiran menyenangkan." Scene berpindah ke kamar F. Di sana ia dapat melihat sebuah lubang di dinding yang mengeluarkan cahaya. Ia pun kemudian merobek dinding itu. Rupanya, lewat dinding itu, ia bisa menuju ke sebuah ruangan, terlihat seperti bangsal rumah sakit. Ia mendengar suara wanita berteriak, sepertinya sedang dalam persalinan. Namun, seorang perawat membawa pergi bayinya. F kemudian mendekat dan melihat keranjang bayi. Ia mendekati keranjang itu, dan tiba-tiba keluar sebuah tangan mencekram wajahnya. Oh, syukurlah, itu hanyalah mimpi. Kemudian ia terbangun karena mendengar suara dari gudang bawah. Ia pun menuju ke bawah, dan ia melihat sebuah tulisan di tembok yang bertuliskan, "Kamu merelakan dia." Keesokan paginya, saat sedang berjalan-jalan, F tidak sengaja tertabrak oleh Tom dan James yang sedang bermain lari-larian. Kemudian F meminta mereka berdua untuk mengajak Edward bermain bersama. Tom dan James pun menghampiri Edward dan mengajaknya bermain petak umpet.
Mereka meminta Edward untuk menutup mata, sementara mereka bersembunyi. Edward kemudian mencari mereka ke setiap ruangan, sampai pada sebuah kamar. Edward kemudian masuk ke kamar itu, dan dengan jahilnya, Tom dan James menutup pintu itu dari luar, membiarkan Edward sendirian di dalam. Edward terus memukul-mukul pintu, meminta untuk dibukakan. Kemudian, di dalam ruangan, semua mainan yang ada di situ mulai bergerak dengan sendirinya. Dan dari arah belakang, ada bayangan hitam yang mulai mendekati Edward. Tak lama kemudian, F datang hendak membuka pintu. Namun, anehnya pintu itu terkunci dari dalam. Ia memarahi Tom dan James mengapa mengunci Edward di dalam. Namun, mereka berdua menjawab jika mereka hanya menahan pintu itu tanpa menguncinya. Lalu, tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Terlihat dari dalam, Edward sudah duduk terpaku memandangi tembok yang kosong. Makan siang pun tiba. Nampaknya F kedatangan tamu, yaitu Harry. Terlihat Harry ini sedikit tertarik pada F. Mereka pun sedikit ngobrol, dan Harry kembali pulang. Sesaat kemudian, jam pelajaran pun dimulai. Di sela-sela waktu itu, F mengajak Edward untuk berbicara berdua. Ia bertanya kepada Edward apa yang telah terjadi saat ia terkunci di kamar tadi. Kemudian lewat tulisan, Edward menjawab, wanita itu melarangku untuk mengatakannya. F bertanya lagi, siapa wanita yang kamu maksud? Namun, Edward tak mau menjawabnya. Kemudian, F sedikit keras dan memaksa sampai Edward menulis sesuatu, yaitu kamu merelakan dia. Tulisan ini sama persis seperti tulisan di dinding yang semalam F lihat di gudang bawah tanah. Malam pun tiba. Nampaknya Edward tak dapat tidur. Ia melihat ke arah pintu yang gelap, dan karena takut, ia kemudian menutup wajahnya dengan selimut. Dari dalam selimut, Edward bisa melihat ada bayangan hitam yang berjalan melewatinya. Kemudian, Tom tiba-tiba bangun dan berjalan. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan ia berjalan keluar menuju ke rawa-rawa. Keesokan paginya, semua anak bingung mencari Tom yang telah menghilang. F mencarinya sampai keluar rumah, dan betapa kagetnya ia menemukan Tom dalam keadaan terjerat kawat berduri di tengah rawa. Sepertinya Tom sudah tidak bernyawa lagi. Dalam keadaan bingung dan sedih, F berjalan-jalan menyusuri sekeliling rumah. Rupanya, itu adalah sebuah pemakaman. Tiba-tiba, ia kembali melihat sosok wanita bergaun hitam. Ia mencoba mengejar wanita itu sampai ia terperosok jatuh ke rawa. Samar-samar dalam kabut, ia mendengar suara-suara teriakan seperti sedang terjadi kecelakaan kereta. Ia pun berlari hendak kembali, dan bertepatan saat itu Harry datang. F kemudian menceritakan semua yang telah terjadi pada hari itu. Ia juga mengatakan jika ia merasa ada orang lain di gudang bawah tanah. Kemudian, Harry mengajaknya untuk bersama-sama mengecek ke gudang bawah itu. Sesampainya di gudang, F menemukan sebuah kunci. Kemudian, ia menyusuri seluruh rumah untuk mencari tahu kunci apa itu. Sementara, di ruang bawah tanah, Harry menemukan sebuah alat rekaman tua. Ternyata, suara rekaman itu adalah suara Alice. Alice bercerita jika semua berawal sejak kematian Nathaniel, anak Janet. Nathan sudah seperti anaknya sendiri. Ialah yang telah merawat Nathan dan memenuhi semua kebutuhannya saat Janet tidak bisa melakukannya. Suatu hari, mereka melewati jalan rawa menggunakan kereta kuda. Namun, di tengah jalan kudanya terjerembab dan keretanya terlempar ke dalam lumpur. Janet melihat kejadian ini melewati jendela. Nathan beserta keretanya tenggelam begitu cepat. Bahkan Alice sampai tak tahu tiba-tiba Nathan sudah menghilang. Kemudian Janet menyalahkan Alice atas semua kejadian ini. Ia terus menghantui dan membayang-bayangkan Alice hingga Alice tersiksa dengan kejadian ini. Di sisi lain, F sudah berada di kamar Janet. Ia melihat ke lantai jika lantai itu ternyata berlubang. Dan ia bisa melihat Edward sedang menggambar di bawah. Selagi melihat Edward di bawah, tiba-tiba ada sosok wanita berjubah hitam yang jatuh gantung diri. Namun, F belum sempat menyaksikan hal itu, dan tiba-tiba sudah menghilang. Harry kembali menemui F dan menceritakan tentang isi rekaman itu.
Rupanya F baru sadar saat ia terjatuh tadi, ternyata ia memanglah mendengar sebuah kecelakaan kereta kuda. Dan karena ia tidak menemukan satupun pintu yang cocok dengan kunci yang ia temukan, ia ingat dengan sebuah rumah yang sebelumnya telah ia kunjungi. Ukiran tulisan di pintu itu sama seperti ukiran di kunci yang ia temukan. Harry pun mengantarkan F menuju ke rumah itu. Namun sayangnya Harry ada keperluan lain. Ia hanya bisa mengantarkannya tanpa bisa menemaninya. Dan sepulangnya nanti, Harry berjanji akan kembali menjemputnya di sana. Rumah yang didatangi oleh F itu adalah rumah Tuan Jerome, pria yang ditemui oleh Arthur saat dulu. Kunci itu adalah kunci sebuah kotak surat. Ia mengambil surat itu, namun ia dikagetkan dengan kemunculan pria yang sama dengan pria yang waktu itu ia temui. Pria itu terlihat buta dan hendak menyerang F. Pria itu berkata, "Wanita itu membunuh semua teman-temanku. Aku memang tidak bisa melihat, namun semua teman-temanku yang bisa melihat terbunuh olehnya." Pria itu menganggap kehadiran F hanya mengundang sosok wanita itu kembali. Dan hal inilah yang menjadi alasan pria itu hendak menyerang F. Rupanya ia berhasil menyelamatkan diri dan bertepatan dengan kedatangan Harry. Mereka kemudian melaju menuju pulang. Dalam perjalanan, F membaca surat yang tadi ia temukan di rumah Jerome. Ternyata surat itu adalah surat milik Janet. Dalam suratnya ia bercerita jika ia sudah mencoba berbicara pada Nathan. Namun Nathan masih terlalu kecil untuk memahami jika ia adalah ibunya. Karena selama ini yang Nathan tahu ibunya adalah Alice. Janet juga mencoba untuk membawa Nathan pergi. Namun, Alice mengetahui rencananya, sehingga ia mengirim Janet ke rumah sakit jiwa. Dan Janet menitipkan surat ini pada pengacaranya, yaitu Tuan Jerome, untuk diberikan pada Nathan saat ia telah dewasa nanti. Janet juga bercerita jika sebenarnya ayah dari Nathan adalah Charles, suami Alice. Charles lah yang menghamilinya dan kemudian mengambil Nathan untuk diberikan pada Alice. Dalam surat itu juga, Janet meminta Nathan untuk segera menemuinya setelah ia membaca surat itu, karena ia adalah dan akan selalu menjadi ibunya. Sesampainya di rumah, F hendak mengajak anak-anak untuk pergi dari rumah itu. Namun, Jane melarangnya. Dan ia menyuruh F pergi jika memang ia ingin pergi. Dan Jane akan mengurus anak-anak seorang diri. Di tengah-tengah perdebatan mereka, terdengar suara pesawat Jerman dari atas. Dan Harry mengajak mereka untuk berlindung sementara di ruang bawah tanah. Sesampainya di ruang bawah tanah, F menceritakan pada Harry jika arwah Janet ingin menghantuinya. Karena dulu ia juga sebenarnya mempunyai bayi laki-laki. Saat itu ia masih sangat muda. Ia hamil tanpa memiliki suami. Namun saat bayi itu lahir, orang-orang mengambil bayi itu darinya, dan sampai saat ini F tidak pernah bertemu dengan anaknya, sehingga mau tak mau ia harus merelakannya. Rupanya arwah Janet mengetahui hal ini. Ia benci pada F karena merelakan anaknya begitu saja tanpa memperjuangkannya. Tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, sosok Janet pun muncul tepat di belakang Joyce, membuat anak itu meninggalkan kerumunan. Mereka kemudian berpencar untuk mencari Joyce, namun sayangnya Joyce ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Keesokan paginya, Harry hendak membawa mereka ke pangkalan udara untuk menyelamatkan anak-anak lainnya sebelum kembali menjadi korban. Sebelum berangkat, F mengambil paksa boneka yang dibawa oleh Edward, karena boneka itu adalah pemberian dari Janet. Sampailah mereka di pangkalan udara. Namun, anehnya boneka yang dibawa oleh Edward, entah bagaimana caranya, kembali lagi pada Edward. F mencoba menanyainya, apakah wanita itu yang memberikan boneka itu kepadamu? Namun Edward tak menjawabnya. Tiba-tiba terdengar suara api yang meledak. Rupanya arwah Janet ada di sana. Ialah yang menyalakan api-api itu. F kemudian menyuruh semua untuk saling berpegangan tangan. Ia ingat pada pria yang ditemuinya di rumah Jerome. Pria itu buta, sehingga hanya tersisa ia seorang yang masih hidup, sementara semua temannya telah menjadi korban. Sehingga ia menyuruh semua anak-anak untuk saling berpegangan tangan dengan erat dan menutup mata, agar tidak bisa melihat kehadiran Janet. Mereka kemudian saling berpegangan tangan dan menutup mata. Jane berulah. Ia membuka mata dan tepat di hadapannya Janet muncul.
membuat F pingsan dan Edward pun melarikan diri. Harry mengejarnya. Ia tampak memasuki rakitan pesawat. Harry kemudian masuk mengikutinya. Namun, sayangnya itu bukan Edward, melainkan arwah Tom yang terlihat sangat menyeramkan. Harry tiba-tiba keluar, dan ia melihat Edward sudah naik ke atas bukit perapian. Harry mencoba mengejarnya, namun sayang ia terlambat. Edward sudah loncat ke dalam kobaran api. Dan hal ini membuat F sangat terpukul. F sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Jen kemudian meminta maaf pada F karena semua adalah kesalahannya. F yang masih memegang gambar Edward merasakan jika Edward masih hidup, dan ia sedang menunggunya di rumah kosong itu. Kemudian, F bergegas menuju ke rumah itu menggunakan mobil Harry. Sesampainya di rumah itu, F langsung menuju kamar anak-anak, membuka selimut yang menutupi tempat tidur Edward. Namun sayangnya itu bukan Edward, melainkan jasad Joyce. Terlihat dari atas atap ada sosok Janet. F melihat ke atas mencari tahu, namun tak ada apa-apa. Kemudian, ia sangat kaget melihat kasur karena jasad Joyce menghilang tiba-tiba. Ia mencari kemana hilangnya jasad Joyce itu hingga ke kolong tempat tidur. Dan ada sebuah tangan yang hendak menggapainya. Namun, seketika tangan itu pun menghilang. Saat ia berdiri, tiba-tiba Joyce sudah berdiri tepat di hadapannya. F kemudian berteriak, "Tunjukkan Edward padaku." Seketika, pintu terbuka dengan sendirinya. F kemudian naik ke atas, menuju ke kamar Janet. Tiba-tiba pintu tertutup. Dan dari jendela, ia bisa melihat jika Edward sedang berjalan menuju ke tengah laut. Karena ia tak bisa keluar lewat pintu, ia berusaha keluar lewat lubang di lantai. Dan ia pun berhasil menjatuhkan diri ke bawah. Kemudian F berlari menghampiri Edward. Ia mencoba memanggilnya, namun bocah itu tidak menggubrisnya dan terus berjalan menenggelamkan diri. Sampai F mengingatkan pada Edward kata-kata ibunya yang mengatakan, "Lawanlah mimpi burukmu dengan pikiran yang menyenangkan." Beberapa kali F mengucapkan kalimat itu, dan ia berhasil membuat Edward sadar dan hendak menghampirinya. Belum sampai F meraih tangannya, Edward sudah ditarik kembali ke dalam air. F menyelam masuk menyelamatkan Edward. Ia berhasil memeluk bocah itu, namun dari dasar air terlihat bayangan hitam. Tiba-tiba, Harry muncul dari bayangan itu, menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya, ia sendiri yang harus menjadi korban. F dan Edward menyelamatkan diri berenang menuju ke tepian. Dan untuk pertama kalinya, Edward mau kembali berbicara. Ia mengucapkan, "I'm sorry." Dan film pun selesai. Nah, gimana nih gengs? Review film kali ini seru banget kan? Semoga kalian terhibur dengan review film kali ini ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika ada pesan, kritik, dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.